Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiatin, mahasiswa dari kampus STKIP Taman Siswa Bima, program studi PGSD semester 2 dengan NIM 2023070047. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai metode pemecahan masalah dan discovery learning mata kuliah pembelajaran IPA SD yang diampu oleh dosen pengampu Pak Muhammad Fuadi, Magister Pendidikan. Langsung saja ke videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita melakukan doa ya anak-anak. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPA, yaitu yang berkaitan dengan tumbuhan, terkhususnya yaitu tumbuhan bunga, yaitu bunga mawar ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian ada yang tahu nggak apa itu bunga mawar? Tahu. Bunga yang warna-merah itu. Ya, pasti kalian. Ya, pasti kalian sering menjumpainya kan? Iya, tidak sih, dia di saja, tidak di TV. Oke. Nah, bunga mawar yang sering kalian jumpai itu bunga mawar yang seperti apa sih? Warna merah. Terus daunnya pasti berwarna hijau kan? Iya. Ya, bunga mawar yang sehat gitu. Iya. Pasti kalian ini pernah kan menemukan bunga mawar yang hijau yang bagus berwarna merah, terus daunnya berwarna hijau. Intinya bunga mawar ini tuh bunga mawar yang sehat gitu. Iya. Dan kalian juga pasti pernah menemukan bunga mawar yang tidak sehat ya anak-anak. Bunga mawar yang udah layu, terus daunnya berwarna coklat gitu. Iya. Nah, kira-kira kalian tahu gak sih apa penyebab bunga mawar itu sehingga bunga mawar itu bunganya itu tidak sehat gitu atau layu gitu? Ada yang tahu? Tahu. Ya, silakan. Saya itu tahu. Ya, Ina, silakan. Kenapa apa yang menyebabkan antara bunga mawar yang satu dan bunga mawar yang lain? Bunga mawar yang satu sehat, Iya. yang tidak. Penyebabnya karena yang pertama, yang satu itu kekurangan air, sedangkan Iya. yang satu pun tercukupi air. Iya. Yang satunya tercukupi sinar matahari, dan yang satunya tidak. Begitu Ibu. Oke, baik, betul sekali ya Ina. Jadi, Ibu akan menjelaskan secara rinci ya mengenai kenapa sih bunga ini tuh bisa layu dan daunnya itu tidak sehat atau berwarna kecoklatan. Ada pun beberapa masalah sehingga bunga ini tuh tidak sehat gitu. Ternyata bunga yang sehat ini tuh mendapatkan yang namanya fotosintesis. Kalian ada yang tahu nggak apa itu fotosintesis? Tidak tahu. Oke, baik, Ibu akan jelasin ya. Jadi fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida CO2 dan air H2O menjadi glukosa, gula dan oksigen O2 dengan bantuan klorofil dalam daun. Meskipun fotosintesis terutama terjadi di daun tumbuhan, proses ini juga terjadi dalam bagian lain tumbuhan termasuk bunga ya anak-anak. Baik. Nah, dalam bunga fotosintesis biasanya terjadi pada daun bunga atau bagian hijau lainnya yang terdapat dalam struktur bunga. Nah, proses fotosintesis pada bunga penting untuk menyediakan energi dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bunga itu sendiri. Selain itu, fotosintesis juga membantu dalam produksi gula yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi daun dan tumbuhan lainnya ya anak-anak. Baik, jadi kita sudah membahas apa itu fotosintesis ya Iya, anak-anak. Ibu. Dan kalian juga paham kan apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Sudah. Jadi perbedaan antara bunga mawar yang melakukan fotosintesis dan bunga mawar yang tidak melakukan fotosintesis dapat kita lihat berdasarkan seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu pada daun yang sehat. Jadi
daun yang sehat dan berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun ini mampu menyerap energi cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Dan juga bunga mawar yang melakukan fotosintesis itu mampu menghasilkan energi. Bunga mawar yang melakukan fotosintesis mampu menghasilkan energi dalam bentuk glukosa yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan bunga. Jadi bunga mawar yang melakukan fotosintesis ini memiliki kemandirian energi. Bunga mawar yang melakukan fotosintesis dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi tanpa tergantung pada sumber eksternal. Begitu ya anak-anak? Iya, Ibu. Nah, sedangkan pada bunga yang tidak mendapatkan fotosintesis atau yang tidak melakukan fotosintesis seperti yang dijelaskan tadi, jadi bunga mawar yang tidak melakukan fotosintesis, yang pertama, bunga mawar ini tuh keterbatasan klorofil. Bunga mawar yang tidak melakukan fotosintesis mungkin memiliki daun yang kurang berklorofil atau tidak memiliki daun sama sekali seperti yang Ibu jelaskan tadi, ataupun bunga mawar yang tidak melakukan fotosintesis itu daunnya berwarna kecoklatan dan bunganya itu layu. Nah, yang kedua, ketergantungan pada sumber energi eksternal. Bunga mawar yang tidak melakukan fotosintesis harus mendapatkan energi dan nutrisi dari sumber eksternal seperti tanah atau pupuk yang diberikan oleh manusia. Dan yang ketiga, fokus pada reproduksi. Bunga mawar yang tidak melakukan fotosintesis lebih fokus pada proses reproduksi seperti pembentukan bunga, pembuahan, dan pembentukan biji tanpa mengandalkan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Nah, perbedaan ini menunjukkan pentingnya peran fotosintesis dalam menyediakan energi bagi bunga mawar dan bagaimana kemampuan fotosintesis mempengaruhi perbedaan ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Iya, Ibu. Ya. Jadi kalian udah paham kan kenapa sih bunga yang satu ini layu, daunnya berwarna kecoklatan, sedangkan bunga yang satu ini sehat dan daunnya itu warna hijau. Iya, Ibu. Sudah paham. Iya, baik. Ya, jadi apa sih solusinya sehingga kita itu dapat membuat bunga mawar yang satu ini itu sama seperti bunga mawar yang satu ini, yaitu bunga mawar yang sehat. Nah, jadi kita dapat melakukan beberapa hal agar bunga dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Beberapa faktor dan kondisi tertentu perlu dipertimbangkan. Nah, adapun beberapa faktornya, yang pertama yaitu penyediaan cahaya matahari yang cukup. Pastikan bunga mendapatkan paparan cahaya matahari yang cukup untuk proses fotosintesis. Tempatkan bunga di lokasi yang terkena sinar matahari, langsung atau memiliki pencahayaan yang cukup ya anak-anak. Iya, Ibu. Jadi perawatan yang kedua yaitu perawatan dan pemeliharaan tanaman. Pastikan bunga dalam kondisi sehat dan menyediakan nutrisi yang cukup, air yang mencukupi dan tanah yang subur. Tanaman yang sehat akan memiliki kemampuan fotosintesis yang baik. Jadi kalian dapat menanam bunga mawar itu yang terkena sinar matahari dan pada tanah yang subur ya anak-anak. Langkah ketiga yang dapat dilakukan yaitu pemangkasan yang tepat. Lakukan pemangkasan secara teratur untuk memastikan bahwa bagian-bagian bunga yang mengandung klorofil seperti daun bunga tetap sehat dan mampu melakukan fotosintesis dengan optimal. Yang keempat, pemupukan yang tepat. Berikan pupuk yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bunga. Nah, pupuk yang mengandung nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman. Selanjutnya, pengelolaan air yang baik. Pastikan bunga mendapatkan air yang cukup, namun tidak berlebihan. Keseimbangan yang tepat dalam penyiraman akan membantu proses fotosintesis berjalan lancar. Jadi pastikan bahwa ketika kalian menyiram bunga itu, kalian menyiramnya dengan air yang cukup dan jam atau waktu yang tepat untuk menyiram bunga itu pada pagi hari ya anak-anak. Iya, Bu. Selanjutnya yang dapat kalian lakukan yaitu pengendalian hama dan penyakit. Lindungi bunga dari serangan hama dan penyakit yang dapat
jauh dan mengganggu proses fotosintesis. Pertahankan kebersihan tanaman dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Jadi hama yang dimaksud di sini itu yaitu serangga-serangga yang anak-anak yang dapat merusak tumbuhan. Bukan hama dan prosa yang ada pada video-video yang lucu-lucu itu ya anak-anak. Iya ya. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor di atas dan memberikan perawatan yang baik, bunga akan dapat melakukan fotosintesis dengan optimal, menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Nah, jadi setelah penjelasan ibu tadi, kalian sudah paham kan anak-anak? Baik. Jadi, permasalahan di sini itu yaitu mengenai penghasilan bunga yang tidak sehat. Contoh